Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kelistrikan dari soal uji CPMK 2. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Yang pertama dari soal ini adalah perintahnya rangkailah lampu kota pengendali positif menggunakan relay dengan lampu kabut pengendali negatif menggunakan relay. Syarat lampu kabut berlaku. Syarat lampu kabut yaitu lampu kabut baru akan menyala jika lampu kota hidup. Oke, saya akan menjelaskan tentang skema yang saya buat. Yang pertama yaitu dari lampu kota terlebih dahulu. Ini yaitu adalah baterai atau aki. Jadi arus dari baterai atau aki ini masuk ke saklar pengendali utama dan masuk ke pin 30 pada relay. Pin 30 pada relay. Nah, ketika pada saklar utama itu dinyalakan atau di-on-kan, maka akan meneruskan arus menuju ke pin 86 relay yang mengakibatkan sistem elektromagnetik pada relay ini berfungsi. Saat sistem elektromagnet ini berfungsi, maka arus dari 30 relay akan diteruskan ke pin 87 relay, di mana pin 87 ini akan langsung menuju ke beban, yaitu pada lampu kota. Dan untuk lampu kabutnya, ini menggunakan pengendali negatif, yang awalnya juga sama dari 30 menuju ke pin 30 pada saklar utama, kemudian diteruskan ke 86 relay. Dari 86 ini akan mengaktifkan sistem elektromagnet pada relay dan meneruskan dari pin 30 dari aki ini tadi, meneruskan ke 87 lalu ke beban. Bedanya adalah di sini pada aki negatifnya diberi saklar agar dapat memenuhi syarat dari lampu kabut, yaitu bila dari 30 saklar utama ini dinyalakan, maka relay ini semua akan otomatis menyala. Lalu menyalurkan plus dari relay menuju ke beban. Nah, pada pengendali negatif ini, di kaki negatifnya diberi saklar. Karena apabila tidak diberi saklar, maka ini akan langsung menyala dan syarat lampu kabut pun tidak terpenuhi. Dan jika saklar ini di-off-kan, maka lampu kabut akan otomatis mati dan lampu kota masih menyala karena di saklar ini masih on. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini memiliki perintah yaitu lampu utama pada sebuah mobil dirangkai dengan relay pengendali positif. Namun pemilik mobil menginginkan lampu utama agar lebih terang sehingga menambahkan sepasang relay lagi untuk lampu utamanya. Berdasarkan hal tersebut, maka rangkailah lampu utama pengendali positif dengan relay ganda. Pada skema yang saya buat, relay ganda di sini saya hubungkan secara paralel seperti ini. Lalu jalur arusnya pertama dari 30 aki. Ini maaf, saya lupa memberikan massa. Di sini seharusnya ada massa lagi. Dari 30 aki itu menuju ke saklar utama, saklar pengendali utama. Dan 30 aki yang lain menuju ke 30 relay. 30 relay. Lalu ketika pada saklar utama dihidupkan, maka arus positif dari 30 akan mengalir ke 56 pada saklar utama. Dilanjutkan menuju ke saklar pengendali jauh dan dekat. Nah, pada saklar pengendali jauh dan dekat inilah baru diteruskan ke relay. Ketika salah satu dipilih, maka akan mengaktifkan elektromagnet di relay. Jika elektromagnet ini menyala, maka 30 dari relay akan dilanjutkan ke 87.
kemudian paralel akan menyambung ke relay satunya dan ini menyala. Setelah ini menyala 87 dari relay kedua, barulah akan diteruskan ke beban. Selanjutnya untuk yang B atau jarak jauh, jika selektor dari saklar jarak jauh dan dekat itu dipindah ke titik B, maka arus positif akan diteruskan ke 86 relay. Sama yang ini juga dirangkai secara paralel. Ketika elektromagnet pada relay pertama itu aktif, maka arus 30 akan dilanjutkan ke pin 37, di mana pin 87 ini dirangkai secara paralel dengan relay kedua. Dan ketika ini aktif, maka akan mengaktifkan elektromagnet di relay kedua. Baru saat itulah arus listrik dari 30 relay kedua diteruskan ke pin 87, lalu menuju ke beban. Maka lampu jauh dekat pun bisa menyala. Lanjut. Kita ke nomor 4. Di soal nomor 4 ini memiliki perintah yaitu rangkailah lampu utama pengendali negatif dengan menggunakan satu buah relay dan klakson pengendali negatif dengan menggunakan relay. Dari perintahnya sudah jelas, ini menggunakan pengendali negatif. Berbeda dengan sebelumnya, pengendali negatif ini, saklar utama itu mendapatkan input arus negatif atau massa. Begitu juga dengan saklar pengendali jauh dekat juga mendapatkan input arus min atau massa. Jadi dari 30 aki itu langsung masuk ke 30 dan 86 di relay. Nah, supaya ini tidak langsung terhubung atau elektromagnet ini mati, maka pada saklar pengendali utama itu mendapat arus min, dan ketika arus min atau massa ini diaktifkan, barulah ini akan mengaktifkan elektromagnet di relay. Sehingga arus dari pin 30 dapat dilanjutkan ke pin 87 dan langsung ke beban. Untuk pengendali jauh dekatnya, mendapatkan input negatif atau massa juga. Lalu dari selektor jauh dekat atau A dan B ini juga langsung menuju ke beban. Jadi lampu utama dapat menyala karena sudah mendapatkan positif dari satu relay dan mendapat arus negatif dari selektor A dan B. Lanjut untuk klakson dengan pengendali negatif. Konsepnya masih sama seperti yang tadi, yaitu arus dari 30 aki itu langsung masuk ke relay dan ke 86. Setelah itu dari 30 ke 87 ini langsung aktif karena di pin 85 relay ini langsung dapat massa sehingga elektromagnet ini selalu aktif. Nah, untuk mengendalikan agar klakson ini dapat menyala, ini memerlukan satu buah saklar lagi untuk mengendalikan arus negatif yang masuk ke klakson, karena di arus positif ini sudah otomatis masuk karena relaynya selalu aktif. Jadi fungsi dari tombol di sini adalah untuk mengendalikan klakson ini agar dapat di-on-kan dan di-off-kan. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini memiliki perintah rangkailah lampu sein, lampu hazard, lampu rem, dan lampu mundur dengan menggunakan pengendali positif. Dari sini akan saya mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu lampu rem. Ini seharusnya terhubung karena saya lupa memberi titik, jadinya ya tidak terhubung seperti ini. Yang pertama itu dari 30 aki itu masuk ke ini adalah saklar. Saklar ini jika di mobil itu adalah pedal rem ya, pedal rem mundur. Jika pedal itu ditekan maka akan mengaktifkan lampu rem yang diberikan kode 54. Nah, ketika ini pedal ini diinjak maka lampu rem akan otomatis menyala
tanpa perlu mengaktifkan kunci kontak. Selanjutnya yaitu adalah lampu mundur. Untuk lampu mundur ini, lampu mundur baru akan menyala ketika kunci kontak di-on-kan. Maka dari itu, arus dari 30 masuk dulu ke kunci kontak, lalu masuk lagi ke saklar lampu mundur atau biasa disebut persneleng R, itu sudah include bersama saklar lampu mundur. Nah, setelah kunci kontak on, maka arus baru akan diteruskan ke saklar mundur ini. Setelah saklar mundur di-on-kan atau persneleng menjadi R, maka arus positif baru akan dilanjutkan ke lampu mundur. Dan lampu mundur pun dapat menyala. Selanjutnya untuk lampu sein dan hazard. Lampu sein baru akan menyala ketika kunci kontak sudah di-on-kan. Berbeda dengan lampu hazard tidak perlu kunci kontak on untuk menyalakannya. Maka dari itu, dari 30 baterai atau aki, itu yang satu melewati kunci kontak dan yang satu langsung terus menuju pin 30 pada saklar tanda belok dan hazard. Selanjutnya dari kunci kontak itu masuk ke pin 15 saklar tanda belok dan hazard, kemudian keluar ke pin 49, lalu masuk ke pengedip atau flasher. Nah, dari pengedip atau flasher ini diteruskan ke pin 49 dan ke selektor sein kiri ataupun kanan. Ketika pada selektor yang depan ini diaktifkan ke 15, maka ini adalah jalur untuk lampu sein. Ketika ke pin 15 dan ini dipilih salah satu ke L atau R, maka lampu sein kiri dan kanan salah satu akan menyala. Nah, untuk lampu hazard sendiri, karena tidak memerlukan kunci kontak, jadi pin dari 30 baterai itu langsung masuk ke pin 30 pada saklar tanda belok dan hazard. Untuk menyalakan tanda hazard, maka selektor di sini ini harus diubah menjadi ke pin 30. Setelah pin 30, maka akan keluar melalui pin 49 lalu masuk ke pengedip atau flasher. Nah, ini setelah keluar ke pengedip atau flasher, maka akan diteruskan ke pin 49A di sini. Nah, berbeda dengan saklar sein kiri dan kanan tadi, yang diaktifkan adalah di sini. Ketika ini aktif, maka saklar kiri dan kanan akan sama mendapatkan arus, yang mengakibatkan lampu sein kiri dan kanan dua-duanya dapat menyala secara bersamaan. Oke, sekian penjelasan dari soal uji CPMK 2 kelistrikan otomotif ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.